Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dita Novianda, NPM 2118011122, dan rekan saya Keisha Azahra Tadrian dengan NPM 2118011125. Di sini kami membuat Pantone ibu hamil untuk pemeriksaan ANC dan pemeriksaan APN. Nah, di sini kami membuat Pantone ibu hamilnya. Nah, menggunakan kain. Di sini ada boneka bayinya dengan plasenta buatan. Dan di sini ada untuk mengukur bukaan jalan lahir atau bukaan serviksnya. Ada 1 sampai 10. Dan di sini untuk tali pusarnya kita bisa melepaskannya setelah melakukan setelah mau memasuki manajemen aktif kala 3. Di sini bisa kita lepas. Dan untuk memasangnya kembali tinggal dimasukkan. Dan jika sulit, nanti bisa dari belakang. Ini lepas bagian belakangnya dan ditarik lewat dalam. Di Pantone ibu hamil yang terbuat dari dakron dan kain ini, di sini kita bisa lihat ada marker untuk simfisis pubis, umbilikal, dan proses sipoideus yang mana biasanya menjadi batas fundus uterinya, dekat fundus uterinya. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan untuk memasukkan bayi serta plasentanya. Bisa masukkan lewat di sini. Oh ya, di sini ada lubang untuk memasukkan bayi dan di sini ada lubang untuk jalan lahirnya. Seperti ini. Ini sudah masuk. Sekarang kita coba untuk memasukkan untuk bukaan serviksnya. Kita masukkan yang bukaan 6. Sudah masuk. Kita taruh di batas simfisis pubis. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini bukaannya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan cara untuk menggunakan Pantone ibu hamil ini. Yang pertama itu kita dalam antenatal care. Setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik seperti keadaan umum, tingkat kesadaran, lalu juga dicek tanda-tanda vitalnya. Setelah melakukan pemeriksaan fisik secara general, kita juga melakukan lokalis. Lokalis di sini adalah pemeriksaan Leopold. Untuk pemeriksaan Leopold yang pertama, itu kita akan mengukur fundus uteri, di mana fundus itu bisa kita ukur dari bagian simfisis sampai dengan di mana bayi bisa dirasakan. Baik. Yang paling terjauh adalah sekitar pada proses sipoidoisnya. Lalu setelah dilakukan pengukuran juga kita bisa merasakan di sini bayinya itu bagian superior dan inferiornya itu apakah bulat keras ataukah bulat lunak untuk menentukan kepala atau juga bokong. Lalu juga pada bagian lateralnya juga bisa dirasakan untuk bagian punggung atau juga ekstremitas. Dan setelah itu kita bisa melakukan pengecekan denyut jantung janin. Lalu setelah itu juga kita bisa mengukur PAP-nya. Jadi apakah kepala bayi itu sudah melewati PAP atau tidak. Jadi bisa kita rasakan di sini kepala bayinya apakah sudah masuk panggul atau belum. Di sini masih bisa dirasakan sehingga bayi belum memasuki pintu atas panggul. Baik, setelah dilakukan ANC itu kan dilakukan pemeriksaan bimanual. Nah, setelah mempersiapkan alat dan juga mensterilkan diri, saat melakukan pengecekan di sini telah dibuat bukaan jalan lahir seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi bukaan jalan lahirnya ini bisa diganti sesuai berapa ukuran yang bisa dimasukkan. Jadi di sini tadi sudah dimasukkan bukaan 6. Kita juga bisa merasakannya melalui tangan kita. Mohon maaf ya Ibu. Nah, di sini saat dilakukan bimanual atau vagina torture
itu bisa kita rasakan bukaannya itu sudah ke bukaan yang keberapa. Baik, jika sudah bukaan lengkap, maka bisa dilakukan kala 2, yaitu proses pelahiran. Di sini kita ganti di bukaan 10. Baik, setelah kita ganti bukaan jalan lahirnya dan kita cek di sini sudah bukaan lengkap, maka kita bisa melakukan proses dari kelahiran itu sendiri kala 2. Jadi yang pertama kita sudah menyiapkan alat dan juga mempersiapkan ibu seperti memberikan selimut, lalu juga mempersiapkan oksitosin dan juga alat-alat yang dipergunakan. Lalu kita mengedukasi ke ibunya dengan cara bagaimana cara mengejan yang benar, tidak menutup mata saat mengejan, lalu juga hanya mengejan saat ada kontraksi. Baik ibu boleh mengejan kalau sudah ada kontraksi. Di sini nanti bisa dibantu oleh temannya mendorong bayinya. Jadi yang pertama, jika bayinya sudah muncul atau crowning, itu kita tahan bagian perineum ibunya menggunakan menggunakan kain. Lalu bayi akan keluar. Saat kepalanya sudah keluar, kita bersihkan mukanya. Lalu bayi akan melakukan putaran paksi luar. Lalu kita cek apakah ada lilitan tali pusar. Di sini tidak ada. Lalu kita lahirkan bahu anteriornya. Di sini karena tidak ada yang membantu, jadi mohon maaf di pembuatan videonya. Sudah dilahirkan bahu anterior dan juga bahu posteriornya. Lalu disusur. Baik, setelah disusur dan bayi keluar, dilakukan pembersihan pada pada wajah dan badan bayi, lalu disuction dan juga dibedong. Lanjutkan dengan pemotongan tali pusar dan juga dilanjutkan dengan kala 3. Baik, setelah tali pusar dipotong, kita bisa melepaskan dari pusar bayi. Di sini kita melakukan manajemen aktif kala 3, di mana ini menggunakan klem. Di sini juga bisa dibantu oleh temannya nanti untuk mendorong bagian plasentanya. Jika untuk kontraksinya lebih baik, juga diberikan suntik oksitosin sampai dengan plasentanya keluar. Di sini kita bisa menyusuri dari tali pusarnya untuk membantu pengeluaran plasenta. Kita lepaskan perlekatannya, lalu kita jepit agar dia bisa keluar mengikuti jalan lahir. Baik, setelah dilakukan manajemen kala 3, observasi untuk kala 4-nya, dan juga dilakukan pembersihan alat-alat, dan juga jika terdapat robekan jalan lahir bisa dilakukan penjahitan, dan juga bisa terus diobservasi untuk ibunya. Sekian peragaan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga manekin ini bisa membantu pembelajaran lebih baik.